A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan berikut tentang adalah wahyu. Wahyu yang kedua batin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha wuqu'uhu min ghairihi min al-anbiya'i ka Dauda wa Sulaimana fil hakayatin wa syuratin al-mufassirin. Fi qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nafashas fihi ghanamul qaum. Idz nafashas fihi ghanamul qaumi. Idz nafashas fihi ghanamul qaumi. Surah Al-Anbiya ayat 78. Idz nafashas fihi ghanamul qaumi. Surah Al-Anbiya ayat 78. Masalah berikut. Yang kedua, wahyu batin. Wahyu batinnya yang diterima dari Rasulullah dengan berijtihad dan bertamu, berhimpi bahwa. Jadi tentang masalah Rasulullah ijtihad puhana. Jika sebut ijtihad Rasulullah puhana, yang beda pendapat oleh ulama. Nah, orang-orang yang bermazhab yang berpendapat lagi pendapat Imam Asy'ari dan lebih daripada orang Mu'tazilah, anjir Rasulullahnya ijtihad. Bahkan karena agonya hanya tutu dari hawa berseli wahyu itu. Menurut ulama mutakhirun lagi Malik dan Syafi'i dan Umum Hadis dan Abu Yusuf nyanjit ijtihad Rasulullah. Nah, perubahan jalan bisa dalil. Yang pun di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, fa'tabiru ya ulil albab, maka iktibarlah lemu wahai orang-orang yang punya akal-akal. Jadi yang tibarinan pun ngitibar. Yang tibar yang dikenal ngitibar. An-nadru fi haqqi al-asya yasidillah bi al-nafar. Yang dikenal nazar, yang tibarkan berpikir pada hakikat sesuatu, semikir tentang satu dengan satu yang sedemikian tak berdalil ke satu yang lain. Hanya fa'tabirunya ayatnya sunyi ke biji semikir, bahawa urung-urung yang namakan. Artinya termasuk dalam ayatnya ijtihad. Ataupun mana itibarnya cek pelajaran. Jadi biji semikir itu ini itibar kan. Jadi itu punya biji semikir dalam ayat yang itibar. Berarti tamu Rasulullah umum ayat di dalam umum ayat. Fa'tabirunya umum ayat berarti tamu Rasulullah. Wa min hada setengah daripadanya berapa jalan yang keduanya. Dan setengah daripadanya wujud beberapa jalan itu terjadinya ijtihad. Terjadinya ijtihad daripada selainnya Rasulullah, daripada daripada para nabi-nabi. Wa min hada setengah daripada yang berapa jalan itu terjadinya ijtihad min ghairi daripada selainnya Rasulullah daripada para nabi-nabi. Jadi jalan yang kedua lagi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Umum Hadis dan Abu Yusuf mungkin Rasulullah ijtihad bahkan wajib ijtihad dengan dalil, sedangkan nabi-nabi lain ijtihad ya. Nabi-nabi lain ijtihad. Berarti Rasulullahnya ijtihad, nabi-nabi lain itu contoh. Lagi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lagi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman ambil Nabi Daud. Ya kan? Daud Sulaiman. Nabi Sulaiman ambil Nabi Daud. Yang paling lagak tu. Yang paling lagak tu apa? Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud yang paling lagak. Ini terbanding Rasulullah lain pun namanya Rasulullah. Rasulullah nanggung. Anak dulu apa-apa. Anak dulu apa-apa. Yang lagak rupa pun rupa Nabi Yusuf. Jadi sedangkan Nabi lagi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman lagi itu ya dipat mana? Terjadi ijtihad pada Nabi Daud dan Sulaiman pada cerita yang masyhur di si ahli tafsir. Fi hikayat masyhurah pada cerita hikayah. Dalam cerita yang masyhur dalam fasirina di si orang-orang ahli tafsir. Ini cerita-cerita yang pastinya. Jadi hikayat yang masyhur, yang masyhur ceritanya menurut ahli tafsir Al-Quran. Nah, dalam ayat Nabi sebut Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini berijtihad. Di mana hikayat cerita yang masyhur tentang ijtihad Nabi Daud dan Sulaiman fi qauli ta'ala, pada kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 78 menapa? Is nafasas fihi ghanamul qaumi. Di ketika dalam ayatnya menghukum keduanya Daud dan Sulaiman. Tapi dihukumnya melalui ijtihad. Ijtihad oleh Nabi Daud, ijtihad oleh Nabi Sulaiman. Dihukum ke pajan dihukum oleh Nabi Daud dan Sulaiman is nafasat. Di ketika berkeliaran malam. Hana tukang rabi is nafasat. Di ketika berkeliaran malam. Dalamnya ataupun padanya oleh apa? Ghanamul kaum, oleh kambing-kambing kaum. Arti kambing-kambing kaum oleh kambing-kambing sebagai kaum. Di ketika berkeliaran malam padanya oleh kambing-kambing kaum. Ini waktu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu, waktu Nabi Daud dan Sulaiman cikananya. Kambing hunai kurung. Lih di malam itamun lampu nyonya masalah. Nanti orang po lampu. Hani pagi. Ke hani pagi mananya hana kita. Nanti orang po lampu. Nanti orang po kambing. Malam hanai pulut, hanai rabi, itamu lampu hurung po lampu hingga habis. Di mengadu tu, Nabi Daud. Butuh hukum Nabi Daud di ijtihad Nabi Daud butuh hukum. Adanya merupakan Nabi Sulaiman, dikatu pada Nabi Sulaiman. Ijtihad Nabi Sulaiman butuh hukum. Cerita permasalahan cerita ji pan ji suplikan mentang, ya kan? Yang jelajah ada tuang ji yang urung po lampu yang ke paju ke kambing malam di paju dan urung po kambing banduanya jak mengadu pada Nabi Daud. Jak mengadu. Mana salah butuh hukum ni Nabi Daud, di ayah Nabi Sulaiman, Nabi dan Rasul berdua, kuna Nabi Daud. Nyan ganto tanaman drone yang pajuh le kami ruponyo nyo kami cukuron tibit mumpok di badan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman artinya ibnu Asyarah sini na umur sepotun ke lehmu keluar pada belatul anak salah umur 11 tu leh kan tafsirnya. Waktu musuh tu artinya Nabi Sulaiman macam. Jadi walhasil yang dihukum pun walhasil. Yang hukum kambing yang bunuh juk ke urung po lampu. Ini melalui ijtihad tu. Kambing yang juk ke urung po lampu yang kabih pada tanaman. Dipelihara menyenani itu pergi. Pelihara le urung po lampu kambing
urung po kameng urung. Kemudian lampu urungnya buno di pula le urung po kameng. Urung po kameng pula tanaman duble di pajuh le kameng ji dan kiban laga atau duk umu ji ini lagi. Urung po kameng pula cuma tanaman yang di pula le urungnya buno rawat lagi urung po ji. Kemudian sementara berarti kamengnya dicok di urung po lampu. Wate lampuhnya pas lagi umu di pajuh le kameng nyan urung po kameng serah lampu ba urung po lampu. Kemudian urung po lampu serah le kameng ke urung po kameng. Itulah. Nampak? Yang dijihad le Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Berarti tu kami dah buka tanya uronyo menyetim. Uronyo hitim dia kayaknya. Ya. Kai pajuh lampu donyo yang kamengnya cok donyo. Berarti lampu donyo ji pula, ji rawat lagi tanya roje sik. Sehingga pas lagi rojih balik, lagi wati pajuh le kameng laga aji, yang pulang marahnya. Yang kameng pulang mah kecil. Nya mana? Manfaat berdua. Sedangkan nabi-nabi lain lagi Nabi Sulaiman nago ijtihad, berarti Rasulullah jisa. Wa sayati insyaallah dan lagi akan datang insyaallah taala. Dan lagi akan datang insyaallah taala. Mungkin yang akan datang semua nak pegang tentang masalah ijtihad Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Mungkin yang ya saya ya. Wa minha dan setengah daripadanya beberapa jalan bicok ku dalil le ulama le Musyafi dan Imam Malik dan dua orang tu bab pegah je. Ba Rasulullahnya ijtihad. Subut Rasulullahnya ijtihad itu annahu bahwa sesungguhnya Rasulullah umira bin musyawarah. Hanya bedakan annahu umira. Annahu umira. Itu bahwasanya Rasulullah diperintahkan Rasulullah dengan musyawarah. Rasulullah diperintah dengan musyawarah. Di mana pada kata Allah Taala? Bedakan umira. Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diperintah Rasulullah dengan musyawarah. Ataupun bahwa sesungguhnya Allah itu memerintah dengan Allah dengan musyawarah. Artinya Rasulullah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diperintah Rasulullah dengan musyawarah pada kata Allah Taala. Dan termasuk dalil jid Rasulullah ijtihad karena dalam ayat Allah Taala diperintah Rasulullah ijtihad dengan kenal dan lapor kepada Allah di dalam surah Al-Imran ayat 150 sekurang. Dalam surah Al-Imran ayat 150 sekurang Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim wa syawirhum fil amr wa syawirhum fil amri dan bermusyawarahlah lemu wahai Muhammad. Berarti katanya wa syawirhum dan bermusyawarahlah lemu wahai Muhammad hum akan mereka itu fil amri pada urusan. Musyawarah wahai Muhammad menawaknya ba urusan para perasaan Pak permasalahan musyawarah. Kan? Makanya tanya dino lagi nya nanti. Dari Rasulullah perintah dalam musyawarah dalam Al-Qur'annya al-ibratu. Weh tu jauh dari kamu. Syawir boleh sangkaina ba Rasulullah kan. Ini tamu dalam kaidah. Tanya naik tamu ayatnya. Tamu dalam kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Bermula ibarat yang diiktibar itu dengan umum lafaz, tidak dengan khusus sebab. Umum lafaznya wasyawirhum, bermusyawarahlah ya, akan mereka itu pada urusan. Arti guju musyawarah Rasulullah bertemu Muhammad. Jadi nyokon hukum khusus Rasulullahnya. Jadi hukum umum berarti umum bermusyawarah. Artinya urunya lagi yang saya. Ini boleh musyawarah. Dengan musyawarah mempok kesimpulan tu pun pendapat yang betul yang bisa kecil. Tapi dengan ada musyawarah, aku ikutin ego masing-masing, egonya yang betul. Kamu ego ini.
Berarti bermusyawarah inan wala yakunu zalika nyen illa pula inan. Hah? Zalika illa. Di situ apa tulis? Illa. Kayak Illa ya. illa apa illa? Illa. Illa. Surahman? Illa. Berarti illa lagi kita nyote. Inola. Wala yakunu zalika illa li takribil wujuh wa takhminir ra'i. Dan tidak ada demikian illa kecuali untuk memperdekatkan jalan-jalan dan tidak adalah demikian itu terkecuali ditakrib karena memperdekatkan jalan-jalan wa takhminir ra'i dan perkiraan pendapat dan untuk memperkirakan pendapat. Dan tidak ada demikian terkecuali karena memperdekatkan beberapa jalan dan memperkirakan pendapat. Jadi bagi Allah Ta'ala bermusyawarah yang berarti hana yang lagi yang hana perintah musyawarah oleh Allah Ta'ala kecuali apa? Untuk puto na pada pendapat pada arah. Na 5 macam model. Hana bisa ada putuskan di cuma cara. Ini belum mula lagi. Ini baru lagi. Jadi untuk mempersatukan dari pendapat-pendapat dan untuk mentakhmin, untuk memperkirakan pendapat. Artinya nyo na sebuah masalah mana. Jadi udah hai berpikir itu silah bawarana. So yang na pendapat dia. Mana pendapat orang itu, Pokoknya untuk musyawarah. Berarti melalui berpikir. Berarti di saat musyawarah hendak ke berpikir berijtihad. Dengan ijtihadnya mumpuk tersebut ketentuan hukum. Wadalika ijtihad dan bermula demikian itu ijtihad. Musyawarah uno untuk puto na pada jalan sehingga di kesatuan di sabar dan untuk memperkirakan pendapat-pendapat misalnya untuk mikir. Ini yang lagi nyanyi berarti banggu musyawarahnya sebagai bukti yang bahwa yang dalil untuk berjihad. Kanya waktu kita musyawarah dan tiban. Karena ketemu itu ayat pun apa? Tiba itu ayatnya le. Itu tiba itu hadis. Udah tiba itu lima apa namanya? Pulang dengan musyawarah dengan kampung. Berdekah dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Cuma kan pikiran punya pendapat orang juga. Jadi kan tergantung bahasa mikir masing-masing. Wa ghairu zalika dan lain demikian. Jadi di antara jalan-jalan ulama mutakhirin dua buah jalan. Dan lain-lain wa ajibu an dalil awalain dan aku jawab dari dalil dua yang pertama. Nyo awasi tukangkan. Kan ikut ni hasyiah. Aku jawab dari dua dalil yang pertama. Tenang po. Waktu berang. Waktu berang ni. Dayat tu dari dua yang pertama. Salman tu dua dalil yang pertama. Dari mana? Dalil dua yang pertama. Izna fashat bihi anamul qawmi. Salman tu dalil dua yang pertama. Dari dua yang pertama Pak Tabiru sama Izna fashat. Ini dalil ulun pelajar koma ke di rumah. Nikon koma ni koma pikiran. Ano pun yang dibaca panjang lebar dalam di itu.
Dan aku jawab dari dua dalil yang pertama. Yang pertama, Asy'ari mengatakan tidak boleh ijtihad. Dan kebanyakan Mu'tazilah mengatakan tidak boleh ijtihad. Yang dua yang pertama. Yang pertama Asy'ari mengatakan tidak boleh. Yang kedua yang mengatakan kebanyakan Mu'tazilah. Asy'ari yang pertama, kebanyakan Mu'tazilah yang kedua, dua yang pertama. Jadi karena pelajar koma, itu lagi nanti. Nyata yung apa yan? Yan kita nyata. Nyata lingom apa? Mancong noro, boleh, boleh. Jadi Asy'ari menegah, munyo Asy'ari kun hanjir. Dan kebanyakan Mu'tazilah yang kedua kun hanjir. Pokon la yantiku anil hawa illa in wahyu yuha. Tidak bertutur kecuali pada wahyu dengan nas. Again. Dan aku jawab dari dalil dua yang pertama. Asy'ari dan Mu'tazilah yang dua yang pertama gekun hanjit barasullah ijtihad. Karena dengan dalil pun la yantiku illa anil wahyi binas. Awalnya dengan dalil ayat. Awal Asy'ari dan le daripada Mu'tazilah berdalilkan ayat. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nyan gecok ku dalil. Kiban lu jauh dalil awak dua yang punya. Dengan apa aku jawab? Dengan bahwa nas itu terbenar ya nas. Dengan bahwa nas itu membenarkan dia nas dengan bertuturnya Rasulullah dengan Quran, tidak daripada hawa. Dengan bahwa nas membenarkan dia nas dengan bertuturnya Rasulullah dengan Quran. Jadi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bertutur dianya Rasulullah itu daripada hawa keinginan sendiri. In huwa, tidak dianya kecuali wahyu diwahyukan. Jadi bangkun hana bertutur nasnya Al-Qur'annya. Hana bertutur dari hawa. Terbenar berarti Rasulullah hana bertutur dengan hawa. Berarti terbenar bertutur dengan Quran. Kau dari hawa. Ya. Rasulullah bertutur dengan Al-Quran, bukan dari hawa. Nya ke Rasulullah hanya bertutur dari keinginan sendiri. Bertutur dengan Al-Quran. Wa mal Qur'anu illa wahyu. Dan tidak Al-Quran kecuali wahyu. Yuha. Wa mal Qur'anu illa wahyu yuha. Dan tidak Al-Quran itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Banggakan Rasulullah hanya bertutur daripada hawa nafsu, melainkan wahyu. Berarti itu terbenar Al-Quran serangga bukan wahyu. Berarti Rasulullah bertutur dengan Al-Quran. Jadi punya ijtihad ke mana? Wahai su umira bi ijtihad. Wahai su umira bi ijtihad. Dan tempat sekira-kira diperintahkan Rasulullah dengan ijtihad pada kata Allah Ta'ala fa'tabiru dan wasyawirhum. Nisya ada hukum dengan ijtihad itu setengah pada jumlah wahyu. Dan tempat sekira-kira diperintah di Rasulullah dengan berijtihad pada kata Allah Ta'ala fa'tabiru wasyawirhum. Nisya ada hukum dengan ijtihad itu setengah pada jumlah wahyu. Jadi sekira-kira Allah Ta'ala diperintah Rasulullah dengan dalam ayat benar fa'tabiru ya ulil albab wasyawirhum bil amri. Jadi sekira-kira Rasulullah berarti dalam ayat fa'tabiru ya ulil albab diperintah oleh Allah untuk ijtihad. Dalam ayat wasyawirhum fil amri diperintah dengan ijtihad. Berarti kan jumlah wahyu. Berarti hukum dengan ijtihadnya termasuk jumlah wahyu. Wahyu Allah diperintah untuk ijtihad dalam ayat fa'tabiru. Dan Allah diperintah dalam untuk ijtihad dalam ayat wasyawirhum. Apa? Nanti apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan orang punya syariat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki dia muslim akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu katanya yakni. Pakun kun yakni. Kaitun baca ni. Benda kena ni je sebenarnya. Ni nak cakap dia dekat panjang ni. Lanjut kesimpulan je. Yang baik tanya. Yang tanya untuk. Yang A pun B. C tunggu. Ya. Yang C pun Z. Berbagah apa B? Sikun huruf je dekat A. Ya. Di pabrik juga dipakai. Paling dekat A. Bata saja kha. Dan daraza sasyasa. Wa tada'a ghafaqa. Sikunnya dekat ayah. Yo, bagus. Bagus. Benda punya ni jadi KD saja. Jadi kesimpulan je halatnya. Mintanya apa guna? Lagi guna. Jadi kesimpulan je iza takarrara takarrara. Apabila berulang-ulang nisya lengket dia. Kan? Ulang-ulang je aku dia lengket ni. Jangan seperti cinta kasih. Kenal lagunya? Jangan seperti cinta kasih. Di sana sini pada lengket. Mengkarek mencinta apa ni? Melengket apa ni? Wahyu nak terbagi dua. Wahyu zahir, wahyu batin. Wahyu zahir nale. Wahyu batin natabo. Jadi nah dua buah golongan berbeda pendapat. Asy'ari dan Urung Mu'tazilah. Lanjut ijtihad Rasulullah. Punya ulama mutakhirin Imam Malik, Syafi'i dan rata-rata secara umum ahli hadis dan Abu Yusuf je. Bahkan wajib ijtihad Rasulullah. Dengan apa dua jalan dalil ina gubah yang pun gubah dalil ayat dalam surah Asy-Syura ayat 50 sah. Yang kedua, gubah dalil sedangkan Nabi Daud dan Sulaiman berijtihad. Terjadi ijtihad. Rasulullah itu ijtihad. Ini hikayah masyhur dalam ayat Al-Anbiya ayat 78. Kemudian dalil yang kelih. Dalil yang kelih Rasulullah diperintah oleh Allah musyawarah di dalam ayat Al-Imran dalam surah Al-Imran ayat 150 sekurang. Dan yang lain-lain. Tentang masalah dalil yang kebalik Asy'ari dan Mu'tazilah Rasulullah nam tutu dari Hawa kecuali wahyu kiban nyono berjauh tu nas anam tutu dengan dari Hawa melainkan wahyu yang terbenar berarti Rasulullah mututu dengan Quran dari Hawa sedang Qurannya wahyu. Berarti sekira-kira Rasulullah berperintah dengan musyawarah di dalam ayat wasyawirhum fil amri dan sekira-kira berperintah Rasulullah guyung itibar dalam ayat fa'tabiru ya ulil albab. Yang berdua buah ayatnya ucap faedah membawa Rasulullah dalam dua buah ayatnya diperintah oleh Allah Taala untuk berijtihad. Berarti hukum yang disebut dengan ijtihad yang termasuk jumlah wahyu. Nampak? Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Thank you.